Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran SKI kelas 11 MA. Untuk video ini kita akan membahas bagaimanakah pengaruh pembaruan gerakan Islam terhadap Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana lahirnya gerakan pembaruan yang merupakan respon dari kemunduran umat Islam di wilayah Timur Tengah, di mana Islam itu dulunya berjaya di sana. Yang akan kita pelajari di sini bisa kalian lihat di KD 3 maupun KD 4, yaitu adalah mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana gerakan pembaruan dalam Islam ini mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia, dan juga nanti bagaimana munculnya organisasi-organisasi keislaman, keagamaan Islam di Indonesia. Ada 3 tema pembahasan kita yang utama dalam bab ini, yaitu adalah bagaimanakah pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, kemudian bagaimanakah munculnya organisasi Islam di Indonesia yang merupakan respon dari pembaruan tersebut, dan terakhir kita akan membahas tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia. Di abad ke-20, bahwasanya gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, seperti kita ketahui seperti Mesir dan sekitarnya, ini sangat masif sekali. Ini secara tidak langsung dan secara perlahan memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Kita ketahui bahwasanya gagasan pan-Islamisme al-Afghani ini melahirkan jiwa nasionalisme yang tumbuh di tengah masyarakat Muslim Indonesia dengan nama Ikatan Ukhuwah Islamiyah. Itulah nanti yang menggerakkan mereka untuk melakukan pembaruan, yang mana ketika itu Indonesia sedang dalam keadaan terjajah oleh kolonial Belanda. Kemudian para ulama Indonesia ini dalam gerakan pembaruannya banyak mendirikan organisasi sosial keagamaan dengan landasan semangat nasionalisme yang tumbuh. Ini dengan tujuan adalah mengusir penjajahan dunia barat yang ketika itu adalah penjajah dari negara Belanda. Kemudian organisasi sosial keagamaan ini beralih ke lingkupnya beralih ke dunia politik. Kemudian juga nanti mereka sangat aktif dalam memberantas ataupun mengusir penjajahan dari Nusantara. Selain itu, selain di masalah sosial politik, pembaruan di Indonesia ini juga terpengaruh oleh bagaimana pembaruan pendidikan di Al-Azhar, yang mana tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga pendidikan ataupun mempelajari pengetahuan umum. Maka Indonesia sangat mulai terbuka, tidak hanya mempelajari ilmu keagamaan, tapi juga mempelajari pengetahuan umum. Kemudian, menurut Nurholis Majid, bahwasanya modernisasi itu adalah rasionalisasi. Nah, apa itu yang dimaksud itu? Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan pola pikir dan tata kerja baru menjadi rasional, atau dalam istilahnya adalah al-aqliyah. Jadi, yang sebelumnya bersifat tidak rasional menjadi lebih rasional dalam kaitannya adalah bagaimana berpikir dalam segala urusan. Karena mungkin sikap yang tertutup kejumutan itu juga terjadi di Indonesia. Maka gerakan modernisasi itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi akal sehingga tidak jumut dalam doktrin-doktrin yang bisa kita katakan semacam kolot, tidak terbuka. Kemudian pembaruan di Indonesia ini tidak hanya dipengaruhi dari luar yang seperti gerakan Islamisme saja, tetapi juga dari dalam. Nah, dari dalam ini lahirnya pemikiran nasionalisme yang melahirkan gerakan pembaruan khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi memang walaupun tidak dari luar gerakan Islamisme, tapi nasionalisme yang tumbuh ini melahirkan banyak pemikiran pembaruan, gerakan pembaruan yang sangat memiliki andil besar dalam kemerdekaan di Indonesia. Ada beberapa tokoh pelopor pembaruan yang kita ketahui di sini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, kemudian Al-Hajj Ahmad Surkati, Zamzami, dan Haji Umar Said Cokor Aminoto. Itulah beberapa tokoh pembaruan di Indonesia yang gagasannya nanti juga banyak terjun dalam dunia sosial, politik maupun pendidikan. Nah, dari mana? Yang seperti kita ketahui bahwasanya gagasan ini tidak hanya dari Indonesia asli, tapi juga dari luar. Ada beberapa jalur masuk gagasan ini. Pertama adalah dari jalur haji dan mukimin. Jadi orang-orang yang haji yang memerlukan waktu yang lama ketika ingin melaksanakan ritual haji, itu juga banyak yang menetap beberapa waktu di tanah suci sana. Kemudian mereka banyak mempelajari keilmuan-keilmuan dari Timur Tengah, khususnya di wilayah Mekah sana. Dari situlah mereka memiliki gagasan yang lebih
pertukaran gagasan dari pembaru-pembaru Islam yang dari Timur Tengah, sehingga ketika kembali ke tanah air, mereka melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan pembaruan dalam dunia Islam di Indonesia. Kemudian jalur publikasi, ini merupakan tulisan-tulisan yang tersebar di wilayah yang dari Timur Tengah. Kemudian ketiga adalah peranan mahasiswa dari Timur Tengah. Jadi banyak para akademisi yang merupakan para mahasiswa dari Timur Tengah ketika sepulangnya dari menuntut ilmu, mereka banyak melahirkan gerakan-gerakan pembaruan sebagai respon dari kondisi Indonesia yang ketika itu dinilai cukup memprihatinkan. Selanjutnya, gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini secara umum itu adalah suatu respon atas kondisi masyarakat, kondisi bangsa Indonesia yang pada zaman itu, sekitar abad 20 dan 19 sebelumnya, itu mengalami invasi atau kemunduran di dalam bidang politik, kultural, dan intelektual yang kalah oleh pengaruh dunia barat, khususnya penjajahan kolonial Belanda. Kemudian, corak gerakan pembaruan Islam ini bisa kita katakan ada 3 corak. Bagaimana corak dari gerakan pembaruan? Yang pertama adalah coraknya adalah tradisionalis konservatif, kemudian kedua adalah reformis modernis, dan ketiga radikal puritan. Nah, yang tradisionalis konservatif ini kita ketahui ini menolak gerakan pembaruan versi barat, jadi westernisasi tidak banyak diambil, tapi tetap mempertahankan kultur atau budaya lokal, tapi tetap melakukan gerakan pembaruan dalam aplikasinya. Kemudian dalam masalah reformis modernis ini banyak mengambil ide gagasan barat, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di barat dalam kaitannya dalam melakukan pembaruan di Indonesia. Yang ketiga adalah radikal puritan, ini bertolak belakang dengan dua tadi, menolak westernisasi atau pemikiran gagasan orang-orang barat, tetapi juga tidak atau kurang sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kaum tradisionalis konservatif. Selanjutnya, setidaknya ada yang di sini kita mempelajari 8 organisasi. Sebenarnya ada cukup banyak, tapi diantaranya itu ada 8 organisasi yang merupakan wujud dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada abad ke-20. Pertama, Jamiatul Khair, ini salah satu organisasi yang sangat luas sekali. Yang ketiga, kemudian selanjutnya adalah Syarikat Islam, ini adalah cikal bakal dari Syarikat Dakwah Islam. Kemudian Persatuan Umat Islam, kemudian Muhammadiyah yang sampai sekarang masih eksis dan cukup besar, kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama yang juga sekarang menjadi salah satu organisasi Islam yang sangat besar, memiliki banyak pengikutnya, kemudian adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dan itulah beberapa organisasi yang tidak kita bahas secara detail dalam video ini, tapi akan kita bahas detail dalam diskusi di kelas masing-masing. Itu saja sekilas penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya nanti kita diskusikan di kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.